Baik, sebelum saya mempresentasikan materi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kade Resmi Lestari dengan NIM 23 11 03 1075. Materi yang saya paparkan sekarang adalah peran siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada pengertian peran air. Peran siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kita menggunakannya setiap hari untuk minum, mandi, mencuci, dan masak. Tapi, tahukah kamu bahwa air yang kita gunakan berasal dari proses alam yang berlangsung terus-menerus? Proses ini disebut siklus air. Siklus air adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses ini terjadi melalui penguapan, kondensasi, presipitasi atau hujan, dan pengaliran kembali ke laut atau tanah. Tanpa siklus ini, kita tidak akan memiliki cukup air bersih untuk digunakan setiap hari. Melalui topik ini, kita akan belajar bagaimana siklus air bekerja dan mengapa perannya sangat penting bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar kita. Dengan memahami siklus air, kita juga akan belajar untuk lebih bijak dalam menggunakan dan menjaga air agar tidak cepat habis atau tercemar. Ada tujuan pembelajaran dalam peran siklus air ini. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan tahap-tahap siklus air, penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi dengan bahan yang sederhana dan ilustrasi yang sesuai. Yang kedua, mengidentifikasikan bentuk peran siklus air dalam kehidupan sehari-hari seperti hujan sebagai sumber air, air tanah untuk pertanian, dan kelembaban udara. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antara siklus air dengan ketersediaan air bersih di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, mengamati dan menggambarkan proses sederhana dari siklus air melalui percobaan atau demonstrasi, misalnya eksperimen mini hujan dengan gelas dan plastik. Yang kelima, menyadari pentingnya menjaga kelestarian air dan lingkungan sebagai bagian dari siklus air yang berkelanjutan. Yang keenam, menyampaikan ide atau solusi sederhana untuk menjaga air tetap bersih dan tidak boros sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Nah, di sini ada polling class. Yang pertama, menyediakan air hujan untuk tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menyediakan air bersih untuk manusia. Yang ketiga, mengatur suhu dan cuaca di bumi. Yang keempat, mengisi kembali sungai, danau, dan air tanah. Nah, di sini ada subtopik yang akan dibahas. Yang pertama, menyediakan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pertanian dan produksi pangan. Yang ketiga, pengaturan suhu dan iklim lingkungan. Nah, yang pertama, menyediakan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Di sini ada pengertian air bersih. Air bersih adalah air yang tidak berwarna dan tidak berbau dan tidak berasa. Air ini akan digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti minum, masak, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Air bersih harus bebas dari kotoran, limbah, dan mikroorganisme penyebaban penyakit. Penyediaan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sumber air bersih. Beberapa sumber air bersih yang umum digunakan. Yang pertama, air tanah atau berasal dari sumber dangkal air bor.
air permukaan adalah seperti sungai, danau, dan waduk. Air hujan adalah bisa ditampung dan dimanfaatkan setelah disaring. Yang ketiga, yang keempat, air pump, perusahaan air minum yang adalah air yang telah diproses dan disalurkan ke rumah-rumah. Next, materi yang kedua, pertanian dan produksi pangan. Yang pertama, arti pertanian. Pertanian adalah kegiatan manusia yang mengelola tanah dan menanam tanaman guna memenuhi kehidupan hidup. Contohnya, menanam padi, jagung, sayur, buah-buahan, dan tanaman lainnya. Pertanian ini juga mencakup yang pertama perkebunan, yang tercantum adalah teh, kopi, kelapa sawit. Yang kedua ada peternakan, yang itu seperti sapi, ayam, kambing. Yang ketiga ada perikanan, yang artinya ikan air, ikan tawar, dan laut. Pertanian dan produksi pangan. Yang kedua, produksi pangan. Produksi pangan adalah proses penghasilan makanan dari kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan. Pangan berarti sebuah bahan makan yang dikonsumsi manusia seperti beras, jagung, gandum. Yang kedua ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga ada daging, telur, susu, dan ikan. Produksi pangan bertujuan untuk yang pertama memenuhi kebutuhan makan manusia, yang kedua ada menjaga ketahanan pangan nasional, yang ketiga ada mengandung perekonomian masyarakat. Nah, yang materi ketiga, pengaturan suhu dan iklim lingkungan. Yang pertama, pengaturan suhu dan iklim. Suhu adalah ukuran panas atau dingin di suatu tempat. Contohnya, suhu di siang hari lebih tinggi dari malam hari. Dan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata di suatu daerah dalam waktu yang lama. Contohnya, iklim tropis di Indonesia, panas dan lembab sepanjang tahun. Pengaturan suhu dan iklim lingkungan. Yang kedua, pengaturan lingkungan terhadap suhu dan iklim. Lingkungan yang baik bisa membantu mengatur suhu dan menjaga iklim tetap seimbang. Yang pertama, pohon dan hutan menyerap karbon dioksida. Yang kedua ada memberikan oksigen, ketiga ada membuat udara jadi sejuk. Yang kedua ada air dan tanah. Air dan tanah meliputi penyerapan panas, menjaga kelembaban udara. Nah, di sini ada aktivitas interaksi untuk kalian. Kuis interaksi peran siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa jawab terlebih dahulu, nanti Ibu akan menjelaskan jawaban. Yang pertama ada, apa nama proses saat air dari laut menguap karena panas matahari? Yang A ada pengembunan, yang B ada penguapan, yang C ada hujan, yang D ada penyaringan. Kalian bisa jawab. Soal yang kedua, saya berikan pilihan ganda bergambar. Gambar manakah yang menunjukkan proses hujan? Yang A, gambar matahari menyinari laut. Yang B, gambar awan berubah menjadi hujan. Yang C, gambar tanaman menyerap air. Yang D, gambar air menetes dari keran. Nah, ada aktivitas interaktif lagi nih. Soal yang ketiga, benar atau salah? Siklus air membantu menyediakan air bersih yang bisa kita gunakan setiap hari. Itu benar atau salah? Ya, itu jawabannya.
benar. Soal yang keempat, drag and drop, cocokkan proses. Cocokkan nama proses dengan penjelasan. Yang pertama, penguapan air laut berubah jadi uap. Yang kedua, pengembunan uap air laut berubah menjadi awan. Yang ketiga, presipitasi hujan atau awan menjadi hujan. Yang keempat, infiltrasi air meresap ke dalam tanah. Soal yang kelima, isian singkat. Apa manfaat hujan bagi tumbuhan dan manusia? Berikan ya. Nah, di sini ada kesimpulannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus di alam. Melalui proses ini, penguapan, pengembunan hujan, dan penyerapan ke tanah. Matahari meneraskan air di laut, sungai, danau. Air menguap menjadi air hujan. Uap air naik ke langit dan berubah menjadi awan. Yang keempat ada awan menjadi berat lalu turun sebagai hujan. Presipitasi mengalir ke sungai, tanah, dan laut. Air hujan diserap ke dalam tanah, infiltrasi, dan digunakan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia. Siklus air menjaga ketersediaan air bersih di bumi. Kita harus menjaga lingkungan agar siklus air tetap seimbang, seperti tidak mencemari air dan menanam pohon. Untuk pertanyaan terakhir, kita ketemu lagi ya ke kenyataan. Nah, pernyataan ini paling pertama. Menurutmu, apakah kita harus menghemat air meskipun hujan sering turun? Iya, karena air bersih tetap terbatas. Dan pernyataan reflektif yang kedua, kuis pilihan ganda. Apa yang bisa kamu lakukan di rumah untuk membantu menjaga siklus air tetap berjalan baik? Yang A, ada menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras. Yang B, membuang sampah ke selokan saat hujan. Yang C, membiarkan keran air tetap mengalir. Yang D, mencuci motor dengan selang terus-menerus. Kalian bisa refleks di sana. Baik, sekian materi yang saya paparkan tadi. Terima kasih. Saya akhiri dengan terima kasih. Semoga bermanfaat.